Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nida Putri Saganta, NPM 2751045. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas praktikum keamanan sistem informasi. Langsung saja, contoh pelanggaran terhadap etika dan hukum keamanan sistem informasi. Kasus pelanggaran etika yang pertama yaitu kasus pelanggaran etika dalam dunia maya dan teknologi informasi. Pada tahun 1983, pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414S atau 414 merupakan kode area lokal mereka yang berbasis di Milwaukee, AS. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut melakukan pembobolan 60 buah komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan. Alasannya, seiring perkembangan internet yang benar-benar pesat dan diiringi perkembangan security dan underground, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, wannabe a hacker atau ingin menjadi seorang hacker, yang kedua, mendapatkan popularitas, dan yang ketiga, ingin mendapatkan pujian. Solusinya, melalui sosialisasi yang tepat dan strategi yang baik, keberadaan para individu hacker yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan kinerja keamanan beraneka ragam sistem komputer yang dimiliki oleh masyarakat, agar tidak terhindar dari serangan dan penetrasi pihak luar yang dapat merugikan bangsa dan negara. Selanjutnya, kasus pelanggaran etika yang kedua, yaitu ada pelanggaran hak cipta di internet. Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Contoh, bulan Mei tahun 1997, grup musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasannya, grup musik tersebut yang dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Solusi, pelanggaran hak cipta secara online juga mencakup pembajakan DMCA, layanan internet perlindungan hak cipta yang sedang berlangsung, layanan berlangganan perlindungan hak cipta secara online, anti pembajakan perlindungan, dan pelayanan pemberitahuan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak cipta situs. Selanjutnya, kasus pelanggaran etika yang ketiga, yaitu pelanggaran piracy. Piracy adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Apple iPhone berada di tengah kontroversi yang cukup besar awal tahun ini, di mana ketika para peneliti mengungkapkan adanya bug di sistem operasi perangkat iOS yang menyimpan data lokasi GPS dalam folder yang terlindungi. Informasi tersebut memungkinkan aparat penegak hukum, detektif swasta, dan pihak lainnya menggunakan iPhone untuk melacak pengguna perangkat di setiap tempat di mana mereka berada. Karena setiap saat iPhone melakukan ping ke sebuah menara seluler untuk GPS koordinat, lalu disimpan pada perangkatnya. Ketika berita ini keluar, banyak protes yang mencuat dari kalangan pemilik smartphone tersebut. Selanjutnya, dari sudut pandang adaptive mobile, kurangnya kesadaran beberapa pengguna iPhone membuat informasi mereka dapat dicuri, bahkan membuat proses pencurian informasi tersebut lebih mudah. Kurangnya pengetahuan pengguna dapat menyebabkan cybercrime. Dengan mengetahui bahwa iPhone rentan terhadap masalah tersebut, maka sebaiknya Anda berhati-hati dengan apa yang Anda gunakan, sehingga Anda dapat menjaga data pada iPhone tetap aman. Oleh karena itu, gunakanlah aplikasi hanya dari pengembang yang Anda percaya, dan batasi jenis informasi data yang bersifat sensitif. Alasannya, yang pertama, lebih murah ketimbang membeli lisensi asli. Yang kedua, format digital sehingga memudahkan untuk disalin ke media lain. Yang ketiga, manusia cenderung mencoba hal baru. Yang keempat, undang-undang hak cipta belum dilaksanakan dengan tegas. Yang kelima, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menghargai ciptaan orang lain. Solusinya, gunakan software aplikasi open source. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.